Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan ke-15 untuk materi pelajaran matematika. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai. Sekarang materi kita adalah tentang penjumlahan dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Maksudnya seperti apa? Misal seperti ini. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang rumus penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat. Ketika ada akar X1 ditambah X2, nanti akan berlaku rumus menjadi min B per A. Kita pernah belajar A, kita pernah belajar B, kita juga pernah belajar apa itu C. Nah, seperti apa? Saya ingatkan kembali. Ketika ada persamaan kuadrat 3X kuadrat plus 9X ditambah 19 sama dengan 0, tentukan nilai X1 dan X2-nya. Tentukan nilai X1 ditambah X2. Nah, sebelum kita masuk, kita punya persamaan kuadrat seperti ini. Kita tentukan dulu berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Kemarin waktu rumus ABC saya pernah ngajarin. A itu adalah yang ada X pangkat 2-nya, B itu adalah yang ada X-nya, sedangkan yang C itu adalah angka tanpa huruf. Berarti untuk hal seperti ini atau masalah seperti ini, nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah 9, nilai C-nya adalah 19. Sampai sini paham ya? Setelah kita dapat nilai A, B, dan C, kita akan masukkan ke dalam rumus yang tadi, yang katanya X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Berarti ketika min B per A akan sama dengan min, nilai B-nya adalah 9, nilai A-nya adalah 3. Berarti min 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka X1 ditambah X2 hasilnya adalah min 3. Mudah ya? Oke, kalau udah mudah, kita lanjut ke berikutnya. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang rumus perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Seperti apa sih rumusnya? Kita lihat di sini. Ketika perkalian akar X1 dikali X2, nanti akan berlaku C per A. Kalau tadi kan min B per A, kalau sekarang C per A. Nah, persamaan kuadratnya kita punya 2X kuadrat min 5X ditambah 10 sama dengan 0. Nilai akarnya adalah X1 dan X2. Tentukan nilai X1 dikali X2. Berarti dia punya rumus A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Maka ada nilai A-nya 2, B-nya 5, C-nya 10. Ada yang salah enggak? Ada, coba perhatikan kembali. A-nya adalah 2, B-nya adalah, ingat di sini tanda min, berarti min 5, C-nya adalah 10. Setelah dapat, baru kita masukkan ke dalam rumus. X1 dikali X2 sama dengan C per A, berarti berapa per berapa? Oke, berarti kita punya angka 10 per 2. Hasilnya adalah 5. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, berikutnya yang akan kita bahas itu adalah tentang perlanjutan dari rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sekarang yang ditanyakan adalah ketika nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, nanti dia akan berubah menjadi rumus X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi dengan 2 kali X1 dikali X2. Jadi penggabungan antara penjumlahan dan perkalian. Maksudnya seperti apa? Lihat contoh soalnya. Pertama kita punya soal dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 6x ditambah 12 sama dengan 0. Tentukan nilai dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat.
seperti apa? Sama, kita akan mencari berapa nilai A, B, dan berapa si C. Berarti A-nya adalah 3, B-nya adalah min 6, C-nya adalah 12. Maka inilah nilai A, B, dan C. Setelah dapat, kita masukkan ke dalam rumus. Ini rumus yang tadi kita sudah bahas di atas. Nah, sekarang dia akan berubah. Ketika penjumlahan, maka akan berlaku min B per A. Tetapi ketika perkalian, dia akan berlaku C per A. Berarti nanti akan kita gunakan min B per A kuadrat, karena di sini penjumlahan pangkatkan 2, di sini juga sama. Sedangkan kurangkan dengan angka 2 dari rumus, X1 kali X2 tadi katanya C per A. Tinggal dimasukkan angkanya. Berarti nilai yang pertama min B per A adalah min, B-nya adalah min 6, maka tuliskan kembali minnya, berarti min 6 per 3. Kurangi dengan 2, C-nya adalah 12, A-nya adalah 3, berarti 12 per 3. Nah, ini bisa habis nggak? Bisa. Min 6 dibagi 3 adalah 2. Kenapa? Min dibagi min hasilnya plus. Maka dituliskan di sini adalah 2 pangkat 2. Dikurang dengan 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Berarti dapat angka X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikurangkan 2 kali 4 hasilnya 8. Maka X1 X2 kuadrat hasilnya adalah 4 kurang 8 min 4. Oke, sampai sini paham ya? Contoh terakhir, ketika saya punya angka ada di sini adalah 2x kuadrat plus 5x min 9. Nilai akarnya adalah x1 dan x2. Tentukan hasil x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Maka sama seperti tadi, A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, C-nya adalah min 9. Masukkan ke dalam rumus, berarti dia berubah menjadi seperti ini. Maka kita punya angka sekarang sama dengan min, B-nya adalah 5, A-nya adalah 2 kuadrat, dikurangkan dengan 2, C-nya adalah min 9, A-nya adalah 2. Nah, ketika 5 per 2 ini tidak bisa habis, maka tetap kita jadikan pecahan. Maka jadinya min-nya tetap 5 pangkat 2 adalah 25, 2 pangkat 2 adalah 4. Ditambah, kenapa ditambah? Karena ini min, di sininya min. Kalau min ketemu min hasilnya plus. Nah, berarti kalikan yang di luar dengan yang di dalam. Tapi yang dikali hanya bagian atas saja. 2 dikali 9 hasilnya 18 per 2-nya tetap. Penjumlahan, pengurangan, pecahan nilai bawah harus sama. Maka yang harus kita jadikan adalah per 4. 4 dibagi 4 1, 1 dikali 25 tetap menjadi 25. Sedangkan yang belakang 4 bagi 2 hasilnya 2, 2 kali 18 hasilnya 36. Maka hasil akhir adalah 11 per 4. Oke, selesai ya. Nah, ini token untuk hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.